Fertilisasi. Apa pengertian fertilisasi? Fertilisasi secara umum diartikan sebagai proses peleburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga nanti membentuk zigot. Zigot berkembang menjadi embrio, nanti embrio berkembang menjadi janin dan lahir sebagai bayi. Di mana tempat terjadinya fertilisasi? Dia terjadi di tuba falopi, bukan di rahim, tapi di tuba falopi, di saluran antara ovarium dengan rahim. Oke? Nah, dalam setiap perkawinan, itu sel sperma yang dihasilkan oleh pria itu jumlahnya sangat banyak, jutaan jumlahnya. Oke? Ratusan juta. Sementara yang akan membuahi sel telur hanya ada satu. Hanya ada satu sel sperma yang akan membuahi satu sel telur. Sisanya kemana? Ya sisanya mati. Oke? Jadi manusia yang dilahirkan itu adalah dihasilkan oleh satu sel sperma yang terpilih dari sekian ratus juta kemungkinan sel sperma yang membuahi sel telur. Nah, untuk memahami ini lebih lanjut, coba kita perhatikan gambar berikut. Proses fertilisasi itu dimulai dari ovulasi, pelepasan sel telur dari ovarium menuju tuba falopi. Di tuba falopi, dia akan dibuahi oleh sel telur. Oke? Ada ratusan juta sel telur sel sperma yang nanti datang dari luar, lalu kemudian dia berenang, nyampe di tuba falopi, lalu akan masuk ke dalam sel telur. Nah, proses masuknya sel sperma ke dalam sel telur, bergabungnya inti sperma dengan inti sel telur, itu disebut sebagai fertilisasi atau pembuahan. Nah, sel telur yang udah berhasil dibuahi, nanti akan dikirim dari tuba falopi, dia akan dikirim di bawah hingga menempel pada dinding rahim. Oke? Nih, digelinding-gelindingkan, lalu kemudian menempel pada dinding rahim yang emang udah disiapkan untuk itu. Yang di bagian endometrium yang setiap bulannya menebal. Menebalnya khusus untuk sebagai tempat menempelnya sel telur yang udah dibuahi oleh sperma. Oke? Nah, ketika udah menempel, maka saat itulah proses kehamilan terjadi. Oke? Nah, sekarang kita bahas tentang kehamilan. Oh ya, tadi lupa. Istilahnya, untuk proses menempelnya sel telur yang sudah dibuahi di dinding rahim itu kita sebut sebagai implantasi. Implan artinya menempel. Jadi implantasi proses penempelan sel telur yang udah dibuahi sperma pada dinding rahim. Oke? Ingat-ingat itu. Siapa tahu nanti di ujian ditanya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ketika udah dibuahi maka akan terjadi kehamilan. Oke? Proses kehamilan seperti kalian tahu ini terjadi selama 9 bulan, lebih kurang 9 bulan 10 hari atau 40 minggu, 40 kali 7 hari. Oke? Yang 9 bulan 10 hari itu nanti akan kita bagi menjadi 3 trimester. Oke? 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga kita sebut ini sebagai trimester pertama dari bulan 1 sampai bulan 3. Apa yang terjadi pada trimester pertama? Kita lihat satu-satu. Pada bulan pertama, oke? Ini embrionya. Embrio yang merupakan hasil penggabungan antara sel sperma dengan sel telur, itu nanti namanya zigot dulu. Zigot membelah sel telur yang sudah dibuahinya, membelah menjadi sangat banyak. Lalu kemudian menjadi embrio. Ini embrio namanya nih. Yang mirip apa ya? Mirip ikan. Sedikit lebih mirip ikan daripada mirip manusia. Lalu dia membelah menjadi 3 lapisan. Yang kelak, lapisan-lapisan itu yang akan menjadi organ. Oke? Jadi organ tubuh kita. Ini yang terjadi pada bulan pertama. Terus pada bulan kedua, bentuknya udah mulai sedikit berubah. Udah mulai ada kelihatan ada tangan sama kakinya. Calon tangan sama calon kaki. Terus ada kelihatan ada sedikit lubang di sini. Mungkin ini akan jadi telinga atau mungkin mulutnya. Oke? Nah, pada bulan kedua inilah mulai terbentuk jantung dan pembuluh darah. Ini yang pertama kali dibentuk. Jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuhnya. Dari mana datang darahnya? Darahnya berasal dari ini. Ini kita sebut sebagai tali pusar. Oke? Ini tali pusarnya. Ini kita sebut sebagai tali pusar. Dan si embrio ini berada dalam sebuah kantung. Oke? Ya namanya kantung kehamilan. Jadi si embrionya berada pada kantung kehamilan. Di dalamnya nanti ada air ketuban. Oke, air ketuban berfungsi untuk melindungi si bayi.
sebagai zat makanan bagi bayi juga, sumber-sumber mineral bagi bayi juga, sekaligus melindungi bayi dari benturan. Ini namanya kantung kehamilan. Oke? Nah, oksigen sama makanannya berasal dari darah yang berasal dari ibu. Dan penghubung antara embrio, janin dengan ibunya itu adalah ini. Ini kita sebut dengan tali pusar. Oke? Yang nanti menuju kepada plasenta atau ari-ari. Plasenta itu berupa daging yang menempel pada rahim. Oke? Ini yang terjadi. Pada bulan kedua, jantung dan pembuluh darahnya mulai terbentuk. Kemudian mulai terbentuk juga dagu, pipi, dan rahang. Jadi, bagian-bagian wajahnya mulai terbentuk. Mulai terbentuk juga organ-organ di dalamnya. Selain jantung, ada paru-paru, ada hati, ada ginjal, oke? Ada lambung, ada usus, dan segala macamnya. Terus, mulai terbentuk juga otak. Mulai terbentuk kaki dan tangannya. Mulai terbentuk. Ini sepertinya akan jadi tangannya, dan ini akan jadi kakinya. Oke? Masih kelihatan sangat imut, oke? Terus kemudian kaki dan tangannya telah mulai digerakkan. Karena ukurannya sangat kecil, maka gerakan pada bulan ini itu tidak akan terasa oleh ibu. Terus di kepalanya ada titik hitam yang kelak nanti akan menjadi mata. Ini yang terjadi pada bulan kedua. Jadi pada bulan kedua ini muncul atau mulai terbentuk organ-organ penting yang ada pada tubuh. Kemudian pada bulan ketiga, nah, pada bulan ketiga, embrio telah menjadi janin. Oke, ketika dia udah berbentuk seperti manusia, maka baru dia kita sebut sebagai janin. Kalau tadi masih disebut sebagai embrio. Mirip alien malah kalau embrionya. Oke. Nah, ini udah mulai kelihatan seperti manusia. Terus, pada saat ini, bulan ketiga, itu mulai terbentuk otot-otot. Oke, otot-ototnya mulai terbentuk. Kemudian rangka dan tulang rawannya mulai terbentuk. Rangkanya, ya tulang punggung, tulang rusuk, dan segala macamnya, mulai terbentuk. Tapi masih berbentuk tulang rawan. Terus kemudian siku sama lengannya juga terbentuk. Siku, lutut mulai terbentuk dan jari-jari juga mulai terbentuk juga di sini meskipun terlihat masih pendek-pendek. Kemudian di mulutnya calon gigi udah mulai berada di bawah gusi. Oke? Karena rangkanya udah mulai terbentuk, rahangnya juga udah mulai terbentuk sehingga calon giginya udah ada di sana. Calon gigi ya, bukan gigi. Kemudian bagi calon bayi laki-laki itu udah mulai terbentuk testis. Kalau pada perempuan udah mulai terbentuk ovarium. Terus karena dia udah punya jantung, maka detak jantungnya udah mulai dapat dideteksi. Dengan alat apa deteksinya? Dengan USG. Kalau kalian temani ibu kalian atau kakak kalian yang lagi hamil ke dokter kandungan, maka bisa dilihat nanti. Dokter meriksanya pakai alat yang namanya USG. Oke? Di sana bisa dilihat bentuk bayinya seperti apa, juga bisa didengarkan bunyi denyut jantungnya. Oke? Ini yang terjadi pada bulan ketiga. Nah, 3 bulan awal ini kita sebut dengan trimester pertama. Kalau kita rangkum, yang terjadi pada trimester pertama itu adalah periode terbentuknya hampir semua organ tubuh. Hampir semua organ tubuh pentingnya dibentuk di sini. Oke? Nah, karena ini proses pembentukan organ tubuh selama 3 bulan pertama ini, maka 3 bulan pertama ini adalah periode-periode yang sangat rentan bagi janin. Rentan apa? Ya janinnya, organnya rentan rusak kalau ada gangguan. Apa contohnya? Si ibunya ngerokok, maka bisa mempengaruhi jantung bayi nanti. Oke? Ada kasus-kasus bayi baru lahir tapi udah sakit jantung. Oke? Gara-gara apa? Ibunya ngerokok saat hamil, atau minum alkohol, atau menggunakan zat-zat kimia berbahaya. Akan sangat berpengaruh bagi janinnya. Oke, bisa-bisa saat lahir bayinya cacat atau nggak sempurna. Oke, ini yang terjadi pada trimester pertama, periode terbentuknya hampir semua organ tubuh. Nah, sekarang kita lanjut bulan keempat, bulan kelima, sama bulan keenam. Kita sebut ini sebagai trimester kedua. Apa yang terjadi? Pada bulan keempat itu yang terjadi lehernya mulai memanjang. Oke, kepalanya udah nggak menempel lagi di dada. Kepalanya makin tegak. Jari dan tangannya udah terbentuk sempurna. Jari udah panjang-panjang nih. Terus kemudian selain itu di ujung jarinya udah mulai terbentuk kuku di ujung-ujung jari. Rambut dan kepala dan alisnya mulai tumbuh. Kemudian tumbuh juga rambut halus di seluruh bagian tubuhnya disebut dengan Ianugo. Oke? Apa fungsi rambut di seluruh tubuhnya? Berfungsi untuk melindunginya. Oke? Ya, melindungi dari suhu dingin terutama. Sama kayak rambut halus pada kucing, bulu kucing istilahnya. Itu kan kayak selimutnya kucing. Ini juga sama.
Jadi ada banyak nanti rambut-rambut halus yang tumbuh di seluruh tubuhnya. Kemudian si janin ini udah mulai melakukan gerakan bernafas dan menelan. Melakukan gerakan ya, bukan bernafas dan menelan karena dia belum bisa bernafas. Ini kan isinya air ketuban nih semuanya. Jadi nggak mungkin dia bisa bernafas. Terus cuma melakukan gerakan bernafas dan menelan. Dia makin aktif menggerakkan tangan dan menendang. Lalu kemudian di bawah kulitnya udah terbentuk jaringan lemak sehingga kulitnya makin tebal. Terus dia mulai belajar keterampilan untuk mengisap dan menelan. Oke? Ini terjadi pada bulan keempat. Pada bulan kelima, nah bayinya udah bisa ngisap jari. Si bayinya makin besar sehingga si ibu mulai merasakan gerakan janin. Oke? Jadi setiap dia bergerak udah menyentuh otot perut ibu sehingga ibunya bisa merasakan kalau janinnya bergerak. Kemudian di bagian atas kulitnya, bukan di dalam ya, tapi di luar kulitnya ini mulai terbentuk lapisan-lapisan lemak. Fungsinya melindungi si janin dari cairan amnion atau cairan ketuban. Meskipun cairan ketubannya bermanfaat bagi janin, tapi kalau seandainya nggak ada lemaknya di luar kulitnya ini, nanti ketika dia lahir dia bisa keriput karena cairan tubuhnya diserap oleh ketubannya. Oke? Kemudian rambut dan kepala ini tadi harusnya, rambut kepala dan alis ini harusnya tadi. Jenis kelaminnya udah bisa diketahui saat pemeriksaan USG. Oke? Jadi ketika dicek lewat USG, maka bakal kelihatan kalau pas posisinya, maka bakal kelihatan dia laki-laki atau perempuan. Kemudian dia mulai menelan cairan ketuban yang ada di sekitarnya. Oke? Dan lewat cairan ketuban itu dia bisa mulai mengenal rasa. Apa makanan yang dimakan oleh ibunya, dia bisa merasakan. Ibunya makan durian, dia bisa merasakan rasa durian lewat air ketubannya. Oke? Karena indera perasa, indera pendengaran lewat telinga, indera penglihatan dan pengecapannya mulai berfungsi meskipun tidak terlalu sempurna. Oke? Mulai berfungsi. Ini yang terjadi pada bulan kelima. Terus pada bulan keenam, apa yang terjadi? Tulang, otot, dan organ tubuh lainnya tumbuh dengan pesat. Wajahnya udah terbentuk sempurna. Ini bayinya kelihatannya lagi senyum. Pada paru-paru mulai terbentuk kantung-kantung udara meskipun belum digunakan. Lubang hidungnya mulai terbentuk meskipun juga belum digunakan untuk bernafas. Retina matanya mulai berkembang. Retina itu bagian mata yang berfungsi untuk menangkap cahaya. Dan dia mulai membuka mata. Oke? Tapi yang dia lihat ya bagian dalam dari perut ibunya. Lingkungannya yang dia lihat. Dari bulan keempat sampai bulan dibalik lagi nih. Dari bulan keempat sampai bulan keenam itu kita sebut sebagai trimester kedua. Nah, kalau kita simpulkan, trimester kedua ini itu merupakan perkembangan utama janin, yaitu pembesaran ukuran dan perbaikan struktur, yaitu perbaikan organ-organnya sehingga menjadi lebih detail dan sempurna. Kalau trimester pertama itu kan pembentukan organ. Nah, trimester kedua ini perkembangan organnya agar lebih sempurna. Oke? Nah, bulan ke-7, bulan ke-8, sama bulan ke-9. Ini kita sebut dengan trimester 3. Apa yang terjadi pada trimester 3? Kita lihat satu-satu. Bulan ke-7, nah bayinya ngelihat nih ke kita nih. Ngelambai, halo katanya. Si janin udah bisa berkedip, tidur dan bermimpi. Oh, udah bisa mimpi dia. Oke? Terus dia banyak menumpuk lemak pada tubuhnya sehingga berat badannya jauh meningkat pada bulan ke-7 ini. Rahim, karena dia berat badannya meningkat, berarti tubuh bayinya makin besar. Rahim akan mulai terasa sempit sehingga kalau dia bergerak akan benar-benar sangat dirasakan oleh ibu. Otaknya juga berkembang dengan pesat. Rambut-rambut yang menyelimuti tubuh mulai menghilang. Kenapa? Ya karena nggak butuh lagi. Lemak di bawah kulitnya udah banyak. Jadi yang menghangatkannya sekarang adalah lemak-lemak yang ada di bawah kulitnya. Oke? Ini bulan ke-7. Pada bulan ke-8, kulitnya makin tebal dan gak transparan lagi. Transparan itu maksudnya kalau kulitnya di bulan ke-7 atau sebelumnya itu pembuluh darah di bawah kulit itu kelihatan. Tapi di bulan ke-8 kulitnya semakin tebal sehingga pembuluh darah yang di dalam gak bakal kelihatan lagi. Dia semakin aktif untuk menendang, mengisap, menelan, dan bernafas. Kemudian karena dia udah siap-siap mau dilahirkan, maka antibodi dari tubuh ibu mulai dialirkan ke tubuh janin. Apa itu antibodi? Antibodi ini senyawa untuk membunuh kuman penyakit. Oke? Bakteri dan segala macamnya.
itu nanti dialirkan lewat tali pusar ke bayi. Kenapa dialirkan ke bayi? Ya karena dia udah siap-siap lahir. Kalau bayinya lahir, ya dia terpisah. Ari-arinya ini udah nggak kepakai lagi. Dia terpisah dari ibunya, sehingga dia harus bisa menyelamatkan, melindungi dirinya sendiri dari kuman dan bakteri. Oke? Terus berat badannya terus meningkat, makin besar bayinya. Tubuh janin mulai berputar dengan tujuan kepalanya itu di bawah. Karena bayi yang lahir normal kepalanya itu harus di bawah. Kalau nggak di bawah, berbahaya bagi si ibu atau si bayi. Oke? Harus kepala yang keluar duluan. Nah, di bulan ke-9, bayinya makin besar, sistem peredaran darah, otot, dan tulangnya sudah berkembang secara sempurna. Lemak di atas kulitnya mulai menghilang. Lemak-lemak yang tadi ada di luar tubuh, bukan dalam kulit ya, tapi di luar kulit, mulai menghilang, mulai dibersihkan. Paru-paru itu menghasilkan surfaktan, yaitu sebuah senyawa atau substansi, senyawa yang berguna untuk perkembangan organ saat pertama kali bernafas. Kapan bayi pertama kali bernafas? Ketika baru dilahirkan. Bayi ketika lahir harus menangis. Kalau dia sempat gak menangis ketika lahir, maka sama dokter atau bidannya akan dipaksa menangis. Biasanya pantatnya dipukul-pukul, dibalikkan badannya lalu pantat dipukul-pukul biar nanti dia nangis. Karena yang sehat itu yang menangis. Tujuannya apa? Ya agar ketika dia menangis, itu paru-parunya berkontraksi sehingga dia bernafas. Latihan nafas pertama kalinya itu ketika dia menangis. Oke? Terus kepalanya, karena dia tadi berputar, maka kepalanya pada bulan ke-9 itu udah berada di bawah, udah siap-siap mau dilahirkan. Oke? Ini yang terjadi pada trimester ketiga. Sehingga kita simpulkan, pada trimester ketiga, pertumbuhan ukuran janin yang terjadi pada 3 bulan terakhir itu adalah pertumbuhan ukuran janin dengan sangat pesat. Tujuannya apa? Biar janinnya kuat, biar bayinya kuat ketika lahir, dia bisa selamat di dunia luar rahim. Rahim awalnya adalah tempat paling nyaman dan paling aman bagi bayi. Ketika dia berada di luar, ya dia keluar dari zona nyamannya. Makanya dia nangis ketika tiba di luar, karena di luar udah nggak nyaman lagi, nggak senyaman rahim lagi. Oke, nah biar dia selamat di luar, maka 3 bulan terakhir ini itu adalah proses perkembangan atau pertumbuhan, ya dengan tujuan mempersiapkan bayi agar bisa tumbuh di luar rahim ibu. Oke, nah ini yang terjadi selama 9 bulan bayi berada di dalam kandungan. Setiap kalian mengalami ini di dalam kandungan ibu, oke? Dan 9 bulan ini bagi seorang ibu itu adalah hari-hari yang sangat berat. Makin lama perut makin besar, bayi di dalam juga makin besar dan terasa makin berat. Rasa sakit yang dirasakan oleh tubuh ibu juga akan makin besar dan mencapai puncaknya ketika dilahirkan. Kebetulan Kak menemani istri Kak melahirkan 2 kali. Ya, Kak udah punya 2 orang anak dan Kak temani istri Kak melahirkan kedua-duanya, dan dari sana Kak benar-benar melihat betapa beratnya proses seorang ibu yang melahirkan. Oke? Benar-benar bertarung antara hidup dan mati. Sangat berat. Dan makanya ketika ada orang yang harus kita hormati, maka orang yang pertama harus kita hormati adalah ibu. Bagi yang beragama Islam, Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu bilang, ketika ada yang bertanya kepada beliau mengatakan, ketika ada yang bertanya siapa yang harus saya hormati di dunia ini, beliau menjawab, Nabi Muhammad menjawab, ibu, ibu, ibu. Jadi ibu disebut 3 kali, baru yang keempatnya dia sebut ayah. Jadi hormatilah ibumu berkali-kali lipat. Oke? Karena 9 bulan ini dan proses melahirkan itu sangat berat. Kebetulan Kak udah punya Kak udah punya 2 orang anak. Ya, ketika bayi ini lahir, maka bayi lahir dengan kondisi sangat lucu. Oke? Dan Kak punya 2 orang anak yang sangat lucu, yang sekarang udah semakin besar. Abang Hanif lahir 2015, Dedek Syifa lahir 2017. Oke? Ini 2 orang malaikat yang ada di hidup Kak. Nah, kita udah bahas tentang siklus menstruasi dan fertilisasi. Kita cukupkan dulu. Pada video berikutnya kita akan membahas tentang penyakit pada sistem reproduksi manusia. Oke? Mudah-mudahan video yang bermanfaat. Mohon maaf kalau agak sedikit kepanjangan. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.